Hah? 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 Hahe fisika. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembahasan contoh soal hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 nanti yang akan kita pakai, dan konsep-konsep tentang rangkaian dan arus serta tegangan yang di video sebelumnya sudah dibahas ya. Makanya kenapa saya minta dipahami dulu, karena akan terpakainya di sini, lebih banyaknya di sini. Oke, pertama untuk yang satu loop. Apa itu loop? Nah, loop itu ya pusaran ya. Kalau ini kan terlihat dia rangkaiannya cuma, kalau saya bilang kotak ya kotak aja gitu, cuma persegi aja. Nah, di sini ada informasi tentang R dan V-nya ya. Nah, yang akan kita hitung di sini yang ditanya adalah tentukanlah poin A, kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Kemudian yang B adalah tegangan antara A dan B. Tegangan antara A dan B. Ya, oke. Kemudian pertama ya kita cari dulu arusnya ya enggak. Ini kan kuat arus. Nah, dalam rangkaian ini ada berapa arus yang mengalir? Itu dulu yang harus kita pahami. Ada berapa jenis arus? Di sini hanya satu jenis arus listrik yang mengalir karena cuma satu kumparan. Jadi tidak ada percabangan, jadi ya mengalirnya ini aja gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita misalkan dulu arusnya kemana. Ingat ya, ini bebas mau kemana misalkan ya. Misalnya arusnya saya misalkan seperti ini, mengalir dari ini ya. Nah, ini arusnya searah dengan jarum jam yang saya misalkan. Kemudian kita misalkan loopnya. Nah, loopnya juga saya misalkan ya terserah saya mau searah jarum jam atau mau berlawan arah jarum jam. Kayak misalnya biar beda deh ya, biar beda saya misalkan berlawanan arah jarum jam gitu ke sini. Nah, ini arah loopnya, arah loop atau kumparannya. Nah, selanjutnya karena tidak ada percabangan, maka hukum 1 Kirchhoff ya, itu tidak kita gunakan di sini. Kenapa? Karena ada percabangan kan. Hukum 1 Kirchhoff bunyinya setiap arus yang masuk ke percabangan maka dia akan besarnya jumlah dari arus setiap percabangan itu kan ya, kayak gitu. Nah, karena tidak ada maka kita langsung ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2-nya kayak gimana? Sigma GGL ditambah sigma V sama dengan 0. Oke ya. V tegangan, ini GGL tuh sumbernya ya. Jadi GGL tuh ada di sini ada 3, 1 2 3 ya. V ini adalah rumusnya udah dibahas ya, V sama dengan I dikali R. Jadi bisa juga tuliskan sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, itu yang harus pahami dulu. Kita sekarang masukin sigma GGL-nya. GGL-nya lihat. Nah, ini kan dia ada negatif, ada positif ya. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, untuk menentukan positif negatifnya, kita lihat loopnya, arah loopnya kemana. Oke, ini perhatiin ya. Oke, sekarang lihat caranya. Kita mulai dari sini dulu, dari A, B, C, D ke A lagi ya. Dari A ke B, lihat loopnya. Ini kan gini ya, set muternya searah jarum jam, kemudian ketemunya di sini. Nah, ketemu di situ berarti dia jadi positif ya, berarti positif 4. Kemudian di sini, yang di sini juga loopnya gini ya, muter set, ketemunya positif dulu kan ya. Berarti ini juga positif. Positif berapa? Positif 4 juga. Oke, selanjutnya kemudian yang ini. Nah, yang ini ketemunya negatif dulu, yang E2 ya, GGL 2 ketemunya negatif dulu, makanya ini min 2 itu ya loopnya. Ingat ya loopnya tuh, lihat ketemunya nih set kesini dulu kan gitu.
berarti ini min 2 kan. Nah sekarang IR nya kan, I nya belum diketahuian. Iya, justru kita mau nyari I dari sini, maka kita lihat arusnya. Nah karena ini arusnya berlawanan dengan loopnya, maka semua arusnya itu jadi negatif gitu. Nah kalau gitu mah mendingan tadi saya misalkannya positif ya, atau searah dengan arus ya kan, tadi saya bilang bebas misalkannya kayak gimana. Nah sekarang berarti yang pertama di R1 15I berarti kan min 15I ya. Kemudian yang R2 5 berarti min 5I. Kemudian di R3 nya 10 berarti min 10I sama dengan 0. Kalau ada ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah kalau ada misalnya R nya ada 5, ada 6, ada 7 ya tulis semua kayak gitu. Nah sekarang ya tinggal dioperasikan, berarti 4 tambah 4 8 min 2 6 berarti kan ya. Ini min 15 tambah 5 20 ditambah 10 30 berarti ini 30 I sama dengan 0. Nah ini udah jadi 6 sama dengan 30 I gitu kan ya. Berarti boleh dong I sama dengan 6 per 30. 6 per 30 itu 1 per 5. 1 per 5 sama dengan 0,2 ampere. Perhatikan hasilnya positif. Nah ketika hasilnya positif berarti arus yang saya misalkan benar. Emang bisa salah yang bisa kalau misalnya setelah dicari, misal ya ini memisalkan 6 plus 30I sama dengan 0, berarti kan 6 sama dengan min 30I, kemudian I sama dengan 6 30 min 30, jadi hasilnya min 0,2 ampere. Loh hasilnya kok negatif, berarti yang saya misalkan itu salah arusnya. Nah kebetulan yang saya misalkan ini searah jarum jam, berarti betul arus yang mengalir di keadaan realnya memang searah jarum jam. Dari mana tahunya? Dari hasil pemisalan saya terhitung memang positif gitu, seperti itu ya. Oke, kayak gitu sudah. Berarti ini jawabannya yang A adalah 0,2 ampere. Nah sekarang tegangan antara A dan B. Tegangan antara A dan B, ingat ya, tegangan bukan GGL. Berarti kalau jawabnya 4 Yan, itu mah GGL nya bukan tegangannya. Nah antara A dan B itu kan ya, kan nggak ada tegangan tuh di situ tuh. Berarti ya kita ngitungnya boleh dari sini ya, bedain warnanya deh. Boleh dari A ke B lewat sini atau boleh lewat sini, hasilnya harus sama. Berarti tegangannya ya semua harusnya, V nya adalah semua ini gitu ya. Kita hitung berarti tegangan antara A dan B, V antara A dan B adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ya kan. Saya lewat sini ya gitu ya. Nah oke, V antara ini V1 nya ini 15 dikali I, 15 kali 0,2 ya, 15 dikali I nya 0,2 ditambah V2 nya ini 5 dikali 0,2, 5 dikali 0,2 ditambah V3 nya 10 ya, 10 dikali 0,2, 10 dikali 0,2, berarti jadinya ini berapa? 15 dikali 0,2 15 1/5 ini jadi 3 ya, ditambah 1 ditambah 2 berarti tegangannya 3 ditambah 1 tambah 2 berapa? 6 ya, 6 volt. Nah itu tegangannya. Bingung, ulang lagi ya. Oke, pastikan pahami dulu yang satu loop ini karena yang dua loop cara ngajinya lebih panjang.